Hi everyone, welcome back to today's podcast. Here with me Risma and my friend Ida. Jadi kita berdua baru selesai menyelesaikan internship di Maldives selama 6 bulan. Selama 6 bulan di Maldives kita mendapatkan banyak experience seperti diajarkan untuk bekerja dengan cepat, tepat waktu, dan tidak menye-menye. Ya, dan juga itu the best experience sih, karena first time kita keluar negeri dan langsung face to face sama guest. Gitu. Jadi buat kita itu benar-benar pengalaman yang menyenangkan, mengasihkan, ada suka dan dukanya juga. Gitu. Jadi selama 6 bulan di Maldives itu, aku sama Risma itu beda departemen. Aku itu di bagian waitress dan Risma itu di bar. Jadi aku bakal ceritain pengalaman aku ada di restoran. Penasaran kan? Jadi selama 6 bulan itu, di bulan pertama aku ditaruh di shift pagi. Aku dapatnya breakfast. Jadi bagi aku itu breakfast itu mungkin kayak apa ya, nggak terlalu sibuk, tapi kayak bangun pagi. Iya, harus bangun pagi jam 6 gitu. Jadi awal-awalnya tuh kayak aduh ngeluh bangun pagi gitu. Tapi setelah dijalani selama sebulan, aku ngerasa kayak oh ya udah enjoy gitu. Dan di bulan selanjutnya aku ditaruh di shift evening. Aku ada di lunch and dinner. Jadi aku buat aku itu aku suka di dinner karena aku berada di outlet. Jadi outlet itu buat aku tuh menyenangkan banget. Ada 2 outlet. Aku selalu ada di outlet. Jadi kalau aku ditaruh di luar, aku kayak apa nih? Bingung banget. Jadi mending aku di outlet. Karena di tempat aku ada 2 outlet. Yang pertama ada Steakhouse dan ada Sofia. Jadi di sana tuh the best outletnya itu Steakhouse karena enak gitu. Sedangkan aku di departemen bar, 2 bulan pertama aku ditaruh di morning shift, start dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Dan bulan ketiga sampai Mei akhir, aku ditaruh di evening shift, start dari jam 3 sore, terkadang sampai 1-2 dini hari. Tapi jika di hotel ada event kayak tahun baru, Christmas, terkadang sampai jam 3 atau 4 dini hari. Dan apa aja pekerjaanku? Pekerjaanku pertama ditaruh di back area, karena harus tahu tentang semua yang ada di back area, tentang alkohol, gelas, dan cara bersihin, ini gimana. Dan setelah itu mereka taruh aku di service, kayak nge-serve minuman, catat order, dan bawa ke bar. Setelah itu terkadang aku ditaruh di bar untuk membuat minuman, koktail dan mocktail. Ada kopi juga. Di sana di Riu, the best cocktail namanya Pina Colada, terbuat dari coconut cream dan diisi dikit white rum. Dan mocktailnya the best Copacabana, coconut cream juga tapi nggak isi alkohol dan ditambah strawberry syrup. Oke, dan challenge-nya itu bagi aku dan teman-teman aku ya, bagi aku dulu mungkin dari yang pertama itu makanan. Karena makanannya di sana itu kan kayak mereka tuh mostly itu kebanyakan India sama Sri Lanka. Jadi kebanyakan kari kayak gitu-gitu. Jadi kan kalau kita ngelihatnya apa sih gitu. Kalau nggak ada ayam, nggak ada kentang itu kita nggak makan, tapi beli sih gitu. Tapi terkadang ada ayam, cuman bumbunya itu bumbunya mereka. Iya. Tapi masih bisa dimakan lah. Dan selain makanan, kita juga masih menyesuaikan waktu, karena dari Indonesia, Bali, sama Maldives beda 3 jam. Terkadang belum bisa tidur. Iya benar. Dan homesick juga. Tapi cuman di minggu pertama. Itu benar-benar homesick, nangis. Benar-benar nangis bareng-bareng. Tapi kita diam ya karena tahu kayak ya udah dia homesick, jadi biarin dia nangis sampai benar-benar selesai.
Jadi setelah lewat seminggu itu ya udah kita chill, enjoy aja ngejalanin, kita kerja pulang gitu, walaupun ada ngeluhnya dikit. Tapi kalau untuk orang-orangnya di sana, orang-orangnya baik, perhatian. Iya, care banget, bener-bener care banget. Iya. Jadi kita kayak ngerasa family, big family. Iya, rasa kayak ya udah keluarga nih gitu. Iya. Oke, jadi aku bakal ngasih kalian buat adik-adik nih tips and tricksnya kalau kalian mau join internship ke Maldives. Terus tuh yang pertama itu pasti kalian harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri itu penting banget. Terus tuh kalian bakal ada kelas tambahan, and then bakal dikasih tahu jadwal interviewnya kapan, dan itu kalian harus fokus sama apa namanya tuh pertanyaannya sama groomingnya itu nomor 1 banget. Dan dokumen-dokumen itu harus lengkap, ada cek medikal buat paspor tentunya, and then kalian harus siap diri bakal jauh dari keluarga itu sih tentunya. And Risma, kalau untuk tips and trick udah nyampe di Maldives, pertama yang aku lakuin itu ukur uniform, tapi bakal diarahin sama HRD. Setelah itu kalau untuk triknya biar nyaman, kita cukup dengerin aja apa yang mereka omongin, kayak bodo amat gitu aja. Kalau dikasih tahu cuma jawab oke. Walaupun agaknya sakit hati ya. Walaupun sebenarnya kadang-kadang kita nggak salah tapi disalahin, ya udah jalanin aja. Jangan kayak ngerasa aduh aku padahal nggak salah nih tapi disalahin gitu. Biasain aja, kayak tetap jalan, bodo amat pokoknya. Tetap enjoy, jalanin aktivitas, kerja, udah pulang gitu aja. Jangan rumuin kata-kata orang. Itu aja sih. Aku bakal nyoba di negara Inggris, Australia, and then Kanada. Terus tuh aku ini juga dukungan keluarga sih, karena mereka tuh ngedukung banget. Mending kerja di luar gitu. Udah menjamin banget hidup kamu bakalan di sana tuh gimana gitu. Jadi ini juga apa namanya the best program CTH dari kampus. Iya. Karena, ruang besar buat aku. Iya. Karena kalau menurut aku, kalau kerja di Bali, bukan ngejelekin, tapi dari pandanganku kalau kerja di Bali, pendapatan kita nggak seberapa, tapi kerja keras kita tinggi. Kalau di luar, kerja keras tinggi, salary juga tinggi. Kalau kita di Bali, misalnya kita dapat uang 3 juta atau berapa, dan kita belum bayar ini, bayar itu. Jadi ngekos ya? Iya. Dan itu pun pengeluaran kita semakin terus naik, sedangkan pemasukan kita cuma segitu-segitu saja. Bagiku itu nggak cukup. Mending kerja keluar. Baik, jadi sekian today's podcast hari ini dari kita. Kita harap kalian bisa termotivasi dari pengalaman kisah kita hari ini, dan kalian harus terus berjuang. Ini itu bukan gini untuk ya, kalian sendiri, tapi bukan untuk awal, juga. tapi baru permulaan. Jangan hanya puas baru sekali berangkat udah aku bawa uang, tapi semangat lagi, coba lagi ke negara lain. Pasti kalian bakalan ngerasain, oh ini nih the real jati diri kalian gitu. Masa depan nih. Iya. Dan kita harap bisa ketemu kalian di negara-negara lainnya. Bye-bye. Bye.